Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama podcast Koni Jawara, didampingi oleh Bro Harun, Bro Hendra, Bro Randi. Dalam podcast kali ini saya bersama narasumber pelatih dari angkat besi, Bung Dede Kuswara, bersama atlet pentakyu kita Fitria Andriani. Ya. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah. Baik. Apa kabar Teh Neng ya? Ya. Nah, masih muda. Gimana nih? Saya ke pelatih angkat besi dulu, Bung Dede. Kesibukan selama ini di angkat besi seperti apa nih? Kesibukan Bung Dede sebagai seorang pelatih? Kesibukannya sih sama seperti hari-hari biasa ngelatih. Dari Senin sampai dengan Sabtu. Jadwalnya itu ya? Kamis Minggu libur, Pak. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya libur, Jumat, Sabtu, Minggunya libur lagi. Kecuali kalau ada misalkan event tryout, nah itu disesuaikan dengan kesiapan yang akan kita tuju. Gitu. Latihannya di mana nih, Bung? Latihannya agak sedikit jauh dari kota. Di mana? Kita di Kecamatan Dauan di Desa Margasari. Oh, dalam ya? Margasari. Iya, benar. Oh, di situ base camp-nya ya? Iya, base camp-nya. Dan kebetulan atletnya mayoritas orang desa setempat. Oh, atlet-atlet kita ya? Iya. Luar biasa. Bung Dede boleh dong ceritain seperti apa sih melatih di angkat besi ini? Kalau dikatakan seperti apa sih? Kalau ngelatih itu biasanya biasanya kita cuman melihat dulu anak-anak itu udah sesuai dengan apa yang kita arahkan. Kalau udah sesuai, kita tinggal lihat catat progresnya. Kalau ada yang sedikit meleset, berarti kita tinggal ngitung tambahannya apa. Ya alhamdulillah, cuman karena mungkin masih agak jauh ke porprov, bukannya tidak serius, tapi dalam seminggu sekali kita biasanya ada semacam yang seperti ini, yang tes di sini ada fisik tanpa barbel gitu, ada juga latihan fisik tanpa barbel. Iya, itu. Di samping itu latihan fisiknya apa lagi di angkat besi ini? Kalau angkat besi itu semua ini tiap hari fisik semua. Fisik semua. Yang mengeluarkan power yang ya di atas rata-rata atlet yang lain karena harus memaksimalkan kekuatan. Artinya secara spesifik latihan di angkat besi itu apakah diangkat barbel? Emang tiap hari Pak angkat barbel? Barbel itu harus? Tiap hari, iya. Barbel, selain barbel apa lagi ini latihannya? Ya itu, seminggu sekali kita tanpa beban. Oh, tanpa seperti beban. ada jogging-jogging kecil. Nah, itu dia. Terus benar. sit up, push up, seperti itu. Iya kan? Mayoritas olahraga yang lain juga sama lah gitu. Dalam seminggu sekali. Kita tidak mendominankan itu karena di angkat besi itu yang kita butuhkan adalah kekuatan dan jadi bukan ketahanannya, kekuatannya, strength-nya gitu. Dari strength otot juga ya? Iya. Itu kalau otot sih. Strength semacam apa? Pertama dari latihan, kedua dari nutrisi yang masuknya itu. Oh iya, itu mempengaruhi, bener. Nutrisinya itu. Bener, pengaruh banget ya makanan orang angkat berat berbeda dengan atlet-atlet lain ya, Bung Dede ya. Tapi kenyataannya, kenyataannya seperti apa maksudnya? Kenyataannya kita ya sama aja. Makan jadi seperti biasa, seadanya. Tapi nutrisinya seperti apa? Ya seharusnya sih selain dari nutrisi makanan yang lebih dari atlet lain kan, seperti apa? Kalori sama kalsium, vitamin kalsium, vitaminnya. Nah, itu terus biasanya gitu suplemen makanannya itu harusnya. Cuman karena dari segi budgetnya mungkin ya. Ini dari kemarin kan alhamdulillah yang minggu-minggu kemarin kan udah dicairkan nih insentif anak-anak gitu ya. Alhamdulillah udah cair. Bener. Jadi sebagian ada yang pakai untuk beli suplemen juga anak-anak itu karena seperti tahun dulu setelah ada insentif beli suplemen itu kelihatan lumayan, tapi kalau suplemennya udah habis agak melempem lagi gitu.
Agak melempem lagi. Jadi nutrisi itu sebenarnya sih nomor satu. Nomor satu. Tidak hanya untuk angkat besi, yang lain juga sama. Nutrisi itu nomor satu. Gitu. Ya. Oh, berarti Bung Dede di angkat besi itu pelatih fisik, yang pelatih teknis juga ya? Iya. Merangkap lah artinya. Iya, saya teknik sama fisik. Bener. Nah itu kalau saya mau bertanya nih ke Bung Dede, berapa sih kekuatan skuad tim Porprov di angkat besi? Relatif Pak, karena tergantung kelasnya. Ada berapa atlet yang dipersiapkan? Yang dipersiapkan ada 9 atlet. Wah, skuadnya 9 atlet ya, yang dipersiapkan untuk Porprov. Ya, itu 9 atlet yang sekarang dipersiapkan. Ya mudah-mudahan semuanya bisa terus ke Porprov. Tidak ada kendala apapun ya. Tidak ada kendala istilahnya internal kita atau di eksternal lah gitu. Bener. Tapi kan selaku pelatih kan udah bisa nge-mapping kan, selaku pelatih kan kira-kira dari 9 skuad atlet cabang olahraga angkat besi, kira-kira semuanya nih udah prima atau gimana nih menurut pandangan seorang pelatih nih? Fluktuatif Pak. Fluktuatif. Fluktuatif tergantung masalahnya atlet kita itu ada yang masih anak sekolah. Oh iya. Ada yang istilahnya udah keluar sekolahnya, masih bujang lah itu. Ada juga yang udah berkeluarga. Nah yang berkeluarga itu kan dia bekerja. Oh iya benar. Nah itu latihannya itu setelah dia selesai pulang kerja, baru latihan. Betul. Gitu. Jadi berbeda-beda ya latihannya, waktunya juga disesuaikan lah gitu ya. Kalau waktu untuk sementara kita dari jam 2 siang sampai selesai. Rata-rata sampai maghrib lah. Sampai maghrib selesai ya? Iya rata-rata gitu. Sampai maghrib, dari persiapan jam 2 sampai dengan maghrib gitu. Tiap hari. Sekarang saya mau tanya nih ke Bung Dede. Saat ini kan sedang mengikuti program physical fitness atlet test. Nah, seperti apa Bung Dede menilainya? Seharusnya ini itu tidak hanya sekali. Wow. Nah, seharusnya tidak hanya sekali. Seharusnya, tapi dengan adanya physical fitness test atlet ini berarti sangat bermanfaat ya? Sangat bermanfaat. Jadi kita bisa ngelihat, apalagi tadi ada katanya PO2 Max. Iya. Berapa sih PO2 Max kita itu? Bener. Kalau ini sering dilakukan, misalkan antara 3 bulan. Jadi dulu berapa, selanjutnya berapa, meningkat apa turun. Nah, udah bisa diukur ya. Nah itu, PO2 Max kita itu meningkat apa turun. Selain PO2 Max, sebenarnya di internal kita kan kalau angkat besi itu olahraga terukur. Benar, terukur ya benar. Kalau bulan ini kita ngangkatnya berapa, setelah 3 bulan kita tes, dia ada peningkatan apa enggak, nah itu kan ketahuan. Benar. Itu. Dia bisa ngejar peluang medali apa enggak, kan udah ketahuan. Benar. Udah ketahuan. Kemarin di BK, dia segini, sekarang udah ningkat berapa nih? Gitu. Diikutin semua nih atlet angkat besi Alhamdulillah tadi ikut semua. Ya. Wah, luar biasa. Berarti manfaatnya banyak juga sebagai alat ukur dasar seorang pelatih terhadap atlet-atlet itu sendiri ya. Oke, sekarang ke Neng Fitri nih, Fitri selaku atlet dari cabang olahraga pentakyu. Nah, mengikuti physical fitness test atlet gimana? Seneng nggak? Seneng. Seperti apa sih senengnya? Senang, jadi kita bisa tahu sejauh mana gitu. Kita di kayak lari kita sampai mana, push up juga sit up. Nah, dari sana dulu ya, di sana diukur apanya nuh? Push up kan? Push up sama sit up. Ya. Setelah itu kemana lagi? Ke kita sudah pasti. Terus di apa itu yang apa itu namanya? Terus lari juga ya tadi. Ya, selesai nggak? Setengahnya. Nah ini berarti menurut Fitri sendiri program physical fitness test atlet nih seperti apa nih manfaatnya? Manfaatnya? Ya buat diri seorang atlet nih. Kalau menurut saya pribadi ya selaku atlet juga sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Itu juga tadi seperti apa yang dikatakan. Benar ya.
seandainya dilakukannya tidak sekali, kemungkinan nanti kedepannya juga ada lagi, mungkin kita juga bisa menambah lagi gitu. Ikut lagi seperti dikatakan pelatih ini ya, angkat besi kalau bisa jangan sekali. Bener. Jadi ada targetnya gitu. Kalau misalkan sekarang kan sekali, terus nanti ada lagi, oh patokan kemarin sampai sini, berarti nanti kedepannya harus lebih dari ini. Bener. Kalau di pentakyu latihannya seperti apa sih pentakyu ini? Biar kasih bocoran nih masyarakat. Kan masyarakat belum tahu cabang olahraga pentakyu itu seperti apa sih? Boleh diceritain nggak? Kalau pentak itu kan baru juga di Subang. Itu kan kayak bola kecil. Bola kecil, bola besi. Seukuran gimana? Seukuran segini gitu ada. Oh, berarti bola tenis di atas bola tenis lah ya? Iya, di atas. Ukurannya juga beda-beda. Terus latihan kita setiap hari. Kecuali hari Minggu dari Senin sampai hari Sabtu jam 1 sampai jam 5. Nah, jadi kalau pentak itu berupa tim ya? Iya, berupa. Berapa orang tuh satu tim itu? Tapi ada juga yang single. Oh, ada kelas tim, ada single, ada apa lagi? Ada double. Oh, bisa diikuti oleh single, bisa diikuti oleh double, bisa diikuti oleh tim. Iya. Kalau tim berapa orang? Timnya itu 3. 3. Ya, oh, 3 double 2 sama tunggal ya, 1. Ya. Oh, latihannya di belakang lapang tenis. Oh, pelatihnya siapa pelatihnya? Pelatihnya? Nah, pelatihnya siapa di pentakyu yang latih? Ada dari sama Pak Denny juga. Oh, Pak Denny juga ikut melatih ya, Pak Denny Mudian. Wah, dokter ya, seorang dokter ya, Pak Denny melatih pentakyu ya. Jadi latihannya berapa kali sehari ini di pentakyu atau satu minggu berapa kali latihan? Setiap hari. Oh, tiap hari? Iya. Satu minggu itu full, 7 hari latihan. Kecuali hari Minggu. Oh, kecuali hari Minggu libur. Oh, iya. Terus dari latihan-latihan yang diikutin oleh Fitria sendiri seperti apa tuh dengan teman-teman? Apakah memang intensitas latihannya ini berat, apa ringan, apa gimana? Karena kan menghadapi Porprov yang 4 bulan lagi ya, Coach ya. Nah, ini kan udah dekat. Udah dekat. Nah, ini seperti apa nih ritme latihannya nih? Berat nggak? Kalau kategorinya saat nih? Ini masih sedang ya Pak? Sedang ya? Iya. Kan masih dibagi-bagi ke sekolah juga, ada yang kuliah, ada yang sekolah. Oh, ada yang iya. Bener. Tapi kemungkinan beberapa bulan menjelang ke Porprov itu pasti semuanya satu gitu, baru ke berat. Kalau boleh ada bocoran di cabang olahraga pentakyu punya target nggak sih di Porprov? Apa targetnya? Targetnya emas. Medali emas berapa? Kalau bisa semuanya alhamdulillah. 3 nomor itu ya? Iya. 3 nomor yang di pertandingan. Iya. Tiga-tiganya harus diraih ya medali emasnya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan ya, Allah mengabulkannya. Nah, kembali ke coach nih. Ya. Otomatis angkat berat juga dengan kekuatan 9 atlet yang terus dilatih, dibina oleh coach selaku pelatih. Nah, kira-kira boleh dong pemetaan dari kekuatan skuad kita nih, tim Porda dari cabang olahraga angkat besi, seperti apa gambarannya menurut coach? Angkat besi sesuai dengan kemarin hasil BK itu yang lolos itu ada 7 orang per kelas dan ntar ditambah dengan tuan rumah. Tapi tuan rumah itu bisa memasukkan 2 orang per kelas dengan 10 orang. Kelebihannya tuan rumah ya, jadi bisa mengikuti 2 ini ya, 2 sebenarnya orang. kita kemarin juga bisa 2, tidak lebih dari kuota. Jadi per pengcap itu ada 10 putra, 10 putri. Nah, kebetulan kita belum punya putri. Jadi kemarin yang ngirim kita putra aja. Putra dari aja, 10 yang dikirim, ada 1 yang tidak lolos, 9 yang lolos. Dari 9 lolos itu yang 3 orang itu mendapat medali perunggu. Gitu. Nah, artinya dari target untuk menjelang Porprov nanti nih, ya. Targetnya apa nih cabang olahraga? Targetnya sebagai pondasi buat ke depan, kita targetnya medali emas. Ada berapa? Satu aja dulu. Mudah-mudahan Allah kita nggak ya. muluk-muluk. Karena 1 pun itu juga sedikit berat karena kondisi kita di tempat latihan pun belum mapan. Alat-alat kita masih sederhana. Terus lagi tadi nutrisi kita juga belum tercukupi dengan sempurna. Artinya, jadi masih meskipun dalam kondisi keadaan belum lengkap ya dari sarana prasarana atau alat-alat gitu kan yang menunjang, tapi optimisme tetap
ada untuk raihan 1 medali emas dari cabang olahraga angkat besi. Iya. Nah, tapi harapan-harapannya seperti apa dari sarana prasarana atau alat-alat yang dibutuhkan oleh cabang olahraga angkat besi guna menunjang. Nah, ketika disupport ditunjang barangkali lebih dari mudah-mudahan. satu ya. Nah, seperti apa, Coach? Ya, harapan kita sih sesuai dengan yang kita sampaikan ke KONI. Kita menginginkan peralatan ya minimal tadinya sih ingin tanya kita 2 set ya. 2 set apa tuh? 2 set barbel. Barbel. Dirinciin aja. Kira-kira apa? 2 set barbel. Ya untuk latihan sehari-harinya itu gitu. 2 set barbel. Terus sama mesin rack squat itu. Mesin rack squat. Rack squat sama leg press gitu. Oh, leg itu press. aja dulu gitu. Nah, itu ya. Karena emang selama ini belum punya, Coach? belum. Makanya tadi saya bilang itu sederhana tiga ya. masih sederhana itu. Mudah-mudahan itu sisa-sisa zaman dulu. bisa ya. Dan tahun kemarin kita udah ada tambahan dari KONI 1 set. Oh, 1 set tambahan. Udah dapat 1 set. Nah, sebenarnya tahun ini kita berharap dapat lagi. Cuman sampai sekarang masih belum. Nah, mudah-mudahan nih, mudah-mudahan di podcast bisa didengar dan ada tambahan mudah-mudahan lagi ya. tambahan berikutnya ada lagi ya, Coach ya. Amin ya. Mudah-mudahan dan bisa Terus untuk sesuai target. Iya ya, untuk Fitria nih di cabang olahraga Pentakiu, kira-kira menurut Fitria selaku atlet nih sarana prasarana udah mumpuni atau mencukupi atau gimana? Kalau untuk bola besinya, bola besinya alhamdulillah kita ada. udah kebagian semua. Kebagian semua. Alhamdulillah. Jadi udah nggak ada kendala lah ya. Ya sejauh ini sih kalau dipakai buat latihan, alhamdulillah. Alhamdulillah masih ya. jalan, Artinya udah siap ya cabang olahraga Pentakiu meraih 2 medali emas ya. Amin. Nah, gini, kembali ke Coach nih. Andai kata kan target udah tercapai nih, Coach. Ya. 1 medali emas. Mudah-mudahan berikut sebelumnya nih, mudah-mudahan sebelumnya support bantuan dari peralatan yang tadi Coach katakan. Mudah-mudahan sebelumnya bisa udah dapat lagi ya, Coach ya. Dari target yang tadinya 1 bisa aja kalau seumpamanya tambahannya ada, bisa aja 2 atau 3 ya, Coach ya. Nah, saya tanya, andai kata memang target ini terlampaui atau tercapai, kira-kira harapan Coach seperti apa nih kalau sudah tercapai target kepada KONI maupun kepada pemerintah Kabupaten Subang? Harapannya seperti tahun-tahun sebelumnya dan sekarang, ke depan itu KONI itu perhatiannya tetap dilanjutkan, Pak, terhadap pengcap, terutama kami angkat besi karena sebenarnya sih buat angkat besi itu tidak harus setiap tahun. Karena kalau beli set barbelnya yang sedikit original karena banyak merek ya. Kalau yang bagus emang terlalu mahal, yang istilahnya yang kelas 2 aja kita nggak apa-apa, yang penting ada gitu. Set barbel itu kalau yang setahu saya itu bisa bertahan di atas 10 tahun. Oh, set barbel itu. Apalagi kalau yang ori itu. Itu lebih-lebih ya, di atas 10 tahun barangkali ya. Itu. Cuman emang agak sedikit mahal. Agak sedikit mahal jadi. Tapi memang itu harus punya ya, Coach ya? Harus ya, benar-benar. Kalau nggak ada kita nggak bisa latihan. Nah, itu dia. Karena kan kalau nggak ada sarana prasarana gimana kita mau bisa optimal ya untuk mengejar target ya, suksesi di Porprov nanti ya. Dan mudah-mudahan target kita tercapai. Kedepannya kita menginginkan di kampung kita, di desa gitu sebagai gudangnya angkat besi, dan Subang itu istilahnya tidak diremehkan di Jawa Barat, di Jawa Barat karena di dunia cabang olahraga besi ya. Subang itu masih dianggap kelas 2 apa kelas 3 lah gitu. Nanti boleh unjuk gigi nanti ya. Amin, mudah-mudahan bisa. Terus kalau ke pemerintah daerah sendiri seperti apa nih, harapannya atau permohonannya? Ya, permohonannya ya pertama mungkin karena gedung kita ya masih gedung istilahnya milik kita, milik klub kita, itu istilahnya swadaya sendiri. Dari tanah milik desa. Itu tanahnya milik desa ya, tanahnya milik desa. Dan kemarin kita menghadap Pak Kades, pengen istilahnya tanah itu bukan diberikan, tapi ya pengelolaannya tetap ke kita gitu. Selama kita ada di situ, penggunaan cabang olahraga besi selama kita masih aktif di situ, pengennya itu. Dan kedepannya kalau Pemda berkenan, saya pengennya ada gedung khusus untuk angkat besi di Kabupaten Subang. Bener. Ya. Fitria sendiri seperti apa nih harapannya kalau targetnya tercapai, nanti 2 medali emas tercapai oleh Pentakiu? Apa sih harapan Fitria ke KONI Kabupaten Subang atau ke pemerintah daerah Kabupaten Subang? Mungkin sama seperti Bapak yang tadi dikatakan. Nggak pengen minta bonus nih.
Itu kalau menurut saya semuanya juga sama. Ya artinya kan perhatian barangkali Ya. ya atau seperti apa menurut Fitria sendiri lah. Kalau perhatian sih menurut saya pribadi itu penting ya Pak, karena kalau misalkan kita diperhatiin kan pasti semuanya juga pasti senang. Senang. Terus ditambah kalau misalkan emang mencapai target nanti banyak juga para masyarakat di luar yang mengenal petang sama seperti yang Bener, tadi dan juga bener. mau mengikuti gitu, mau masuk sebagai itu atlet sendiri, gitu. Iya. cabang olahraga pentakyu. Jadi Nah di sini, bertambah, gitu. nah di sini momentum penting ya, cabang olahraga baru pentakyu. Kebetulan ada momen pekan olahraga provinsi ya. Kebetulan pentakyu juga di Subang ya. Iya. Nah di Subang di mana nanti Di pertandingan? Ciamis. Oh di Ciamis. Nah berarti pemberangkatan kontingen karena kan ada dua, ada tuan rumah, ada yang diberangkatkan. Berarti cabang olahraga pentakyu termasuk yang kontingen yang diberangkatkan ke Kabupaten Ciamis. Nah di sini kan momen terbaik ya di perhelatan Porda sebagai cabang olahraga baru. Pentakyu membuktikan bahwa pentakyu bisa berjaya berprestasi dengan perolehan medali emas, dan semua masyarakat Kabupaten Subang akhirnya melihat cabang olahraga pentakyu dan banyak yang minat ya. Terus saran-saran ke pemerintah daerah seperti apa nih, harapan-harapan dari seorang Fitria? Harapannya lebih tadi perhatian udah pasti, terus kayak ngelihat lagi para atlet-atletnya gitu. Atlet-atletnya masih sekolah apa udah kerja apa gimana? Ada yang masih sekolah, kuliah, sama kerja juga. Jadi minta beasiswa lah ya, biar sekolah bisa diunsub ya. Ya, itu boleh. Kalau yang udah tamat minta pekerjaan. Seperti itu barangkali. Iya, boleh. Nah, gitu kan ya. Siapa tahu kan dari cabur petang sendiri gitu. Kalau misalkan ada yang dapet medali emas ya, udah tercapai ya. Mau misalkan dari lulus sekolah mau ke kuliah ya boleh lah. Dapat beasiswa lah, minta ke Bupati ya. Iya. Supaya atlet pentakyu yang benar-benar memperoleh prestasi medali emas bisa dapat beasiswa ke Universitas Subang ya. Nambah semangat juga. Nambah semangat gitu kan. Iya. Baik, Coach Dede, saya aturkan terima kasih atas kesediaan Coach bisa berbincang-bincang di podcast Koni Jawara. Mudah-mudahan apa yang diharapkan Coach dapat terkabul dan target 1 medali emas juga dapat tercapai. Begitupun dengan Fitria ya di cabang olahraga pentakyu. Harapan Fitria untuk meraih 2 medali emas juga saya mendoakan, masyarakat Subang mendoakan agar cabang olahraga pentakyu bisa meraih 2 medali emas dipersembahkan untuk masyarakat Kabupaten Subang. Terima kasih Coach atas kesediaan waktunya. Sama-sama, Pak. Neng Fitria, terima kasih. Demikian dimanapun podcast Koni Jawara Subang, dimanapun Anda berada, demikian saya bincang-bincang dengan Coach pelatih dari cabang olahraga angkat besi, juga dengan atlet pentakyu, Fitria Andriani, yang telah berbincang-bincang semangat ya kan untuk mendedikasikan dirinya sebagai pelatih, sebagai atlet untuk suksesi di Porprov 14 2022. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.